Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Gimana UTS-nya? Aman? Bisa ya? Susah apa? Gampang. Gampang ya? Sulit, Pak. Jadi niat hati mau cepet-cepet diperiksa. Tapi ternyata karena itu dikumpulin semua, semua kelas ya berarti belum bisa saya koreksi ya. Jadi saya dapat giliran tuh nanti dari dosen-dosen lain ya. Dipisahin dulu. Belum saya pisahin Pak Leo. Oh, ya udah. Sekalian aja koreksi nggak apa-apa Bu, sih bilang. PG ya ternyata semuanya kan. Hanya 40 soal. Ya, jadi mudah-mudahan sih nggak terlalu sulit ya karena kalau kami cek itu udah jelas ya kemarin kita udah ngomong juga tuh terkait dengan cash control gitu, tujuannya apa sih gitu kan, mau resikonya bagaimana, apa yang digunakan ya out ratio lah jadinya kan gitu. Lalu apa lagi saya lupa itu tentang eh berdasarkan waktu pengamatan cash control juga tentang cash control ya, berarti dilihat nih gimana waktu pengamatan berdasarkan waktu, kan situ ada yang retro perspektif gitu kan ya, saya yakin bisa lah jawab oleh Anda. Gimana? Kita bisa lanjut ya. Kalau nggak ada kesulitan, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kalaupun nggak bagus, nanti saya tambah nilai dari tugas kelompok ya. Itu pasti ada nilainya juga. Jadi memang kalau epidemiologi ini yang kita tekankan itu adalah pemahaman Anda terkait bagaimana produk obat itu keluar, ya. Lalu bagaimana penanganannya, seperti apa, dan bagaimana kita untuk mengambilkan data untuk mengecekking lagi baik obat-obatan itu yang sudah dikeluarkan atau didistribusikan itu dicekking lagi. Itu sih sebenarnya kalau farmakopidemiologi beda dengan eh, apa yang dengan saya farmakoterapi ya, kita lagi belajar farmakoterapi ya. Kalau farmakoterapi ya memang Anda diminta untuk eh, lihat masalah-masalah terkait dengan medication error sebenarnya kalau kamu udah belajar tentang farmasi klinik kan, mana yang interaksi obat itu bisa terjadi karena setiap eh, soal kemarin farmakoterapi berapa soal? 6 ya? 6 soal apa 5 soal sih saya lupa. 6 ya? Ya 6 ya. Ada kasusnya kan kalau farmakoterapi ya. Iya, Pak, ada kasusnya. Ada kasusnya kan itu. Kalau itu kan kasus aja kita bahas ya. Jadi nanti kan kita evaluasi cek hasilnya itu agak nggak bisa buru-buru ya itu kalau itu karena saya lihat dulu nanti eh, pandangan dari masing-masing calon-calon apoteker, Anda ini kan calon apoteker ya saya anggapnya itu berbeda-beda pastinya. Yang kita pengen lihat apa nggak ada temuan nggak interaksi obatnya ya. Ada guideline yang jelas nggak? Kalau itu semua ada ya, karena saya nggak bisa juga menutup kemungkinan pasti akan ada berbeda dari masing-masing eh, Anda untuk menjawab, mengsuggestion kepada pengobatannya, ya. Jadi itu bisa aja terjadi. Oke, kita lanjut aja kalau kayak gitu. Silakan terlebih dahulu kelompok berapa nih sekarang? Ya, saya tunggu ya. Silakan dipresentasikan. Izin saya screen ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan keamanan vaksin. Dengan beranggota Nisa Rahma Apriliani, Salsabila Wayunan Tias, Deborah Erma, Roida Hotmauli, Atta Junita, Putri Lestari Junaidi, dan saya sendiri Fitrianingsih.
Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bisa diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisme memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Mikroorganisme yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi, dan kemudian dikemas. Ilustrasi terbentuknya vaksin, yang pertama itu bakteri atau virus, yang kedua bakteri atau virusnya itu dilemahkan, yang ketiga menjadi vaksin. Lalu cara kerja vaksin itu sendiri, paparan kuman yang dilemahkan, dimatikan atau sebagian dari kuman. Sistem imun merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenali kuman. Antibodi sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Selanjutnya ada jenis vaksin. Yang pertama itu ada yang berasal dari bakteri atau virus yang dilemahkan atau live attenuate. Yang kedua berasal dari bakteri atau virus mati, killed or inactivated. Yang nomor tiga berasal dari antigen mikroba, subunit vaksin. Yang keempat menggunakan racun bakteri, toksoid atau inactivated toxin. Yang kelima menggunakan struktur virus utuh tanpa materi genetik, viral like particles. Dan jenis vaksin juga ada yang dalam proses pengembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan vektor bakteri atau virus, bacterial or viral vectors. Yang kedua menggunakan DNA bakteri atau virus, yaitu DNA vaksin. Di sini ada attenuated vaksin, yaitu vaksin ini menggunakan bakteri atau virus hidup namun dilemahkan. Itu melemahkannya atau menghilangkan faktor virulensinya. Faktor virulensi itu sendiri ialah kemampuan mikroba untuk menyebabkan penyakit. Kelebihan dari vaksin ini sendiri yaitu dapat menstimulasi respon imun adaptif dan non-adaptif. Lalu ada kill or inactivated vaksin, ini menggunakan virus atau bakteri yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan bakar kimia. Mikroba yang sudah dimatikan ini tidak dapat lagi memperbanyak diri, namun masih dalam struktur tubuh yang utuh, sehingga dapat menimbulkan respon imun adaptif dan non-adaptif. Lalu ada subunit vaksin, ini menggunakan bagian dari bakteri atau virus, yaitu protein tertentu. Protein ini mampu menstimulasi respon imun, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan live attenuated vaksin, sehingga memerlukan pengulangan. Vaksin ini bisa dibuat dengan memurnikan protein yang diinginkan atau dengan teknologi rekayasa genetika. Kelebihan dari vaksin ini yaitu cukup aman karena bukan keseluruhan mikroba, namun kelemahannya itu memerlukan pemberian berulang. Lalu sini ada toxoid or inactivated toxin, yaitu dibuat dari racun yang diproduksi oleh mikroba, yaitu contohnya racun tetanus plasmin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Racun ini yang bisa digunakan menstimulasi respon imun sehingga digunakan sebagai bahan vaksin tetanus. Lalu ada viral like particles atau VLP vaksin. Ini menggunakan protein struktural virus namun tidak mengandung materi genetik. Keunggulannya ini yang pertama ada mampu menstimulasi respon imun adaptif dan non-adaptif. Lalu yang kedua relatif aman karena tidak mengandung materi genetik. Di sini ada tipe of vaksin. Yang pertama itu adalah Enoitin atau LEV. Contohnya itu tuberkulosis atau BCG. Yang kedua itu oral polio vaksin. Yang ketiga measles. Yang empat rotavirus. Yang kelima itu yellow fever. Uh, yang jenis inactivated atau killed antigen. Contohnya itu whole cell partisis atau WP. Inactive poliovirus atau EPV.
Yang ketiga itu jenisnya sabanit atau pyruvate antigen. Contohnya itu ada asal luar pertusif atau AP, Haemophilus influenza tipe B, pneumokokal atau VCV7, VCV10, VCV13, hepatitis B atau Hep B. Yang keempat jenisnya itu ada toksoid atau inaktif toksin. Contohnya itu tetanus toksoid dan diphtheria toksoid. Proses pembuatan vaksin itu dalam rangkaiannya, proses pembuatan vaksin berada di bawah regulasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang digunakan dikenal sebagai Good Manufacturing Practice atau GMP, sehingga produk yang terjaga dalam kualitas yang baik. Setiap lot yang diproduksi harus lulus pengujian mutu atau quality control dan jaminan mutu atau quality assurance. Setiap lot produk yang dihasilkan akan dilaporkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk kemudian diperiksa, dan bila sudah lulus, BPOM akan mengeluarkan sertifikat lulus uji untuk setiap lot vaksin. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana setiap lot yang dihasilkan sangat terjaga kualitasnya. Pengembangan dan uji keamanan vaksin. Di sini ada tahapan pengujian vaksin. Uji klinis itu dilakukan pada hewan. Uji klinis fase 1 diberikan pada sebagian kecil orang. Uji klinis fase 2 diberikan pada ratusan orang dari berbagai kelompok. Uji klinis fase 3 diberikan pada ribuan orang. Regulator dari tiap negara meninjau hasil uji coba untuk dikeluarkan atau tidak izin penggunaan. Tahap praklinis tujuannya mengevaluasi keamanan dan respon imun awal sebelum diuji pada manusia. Metode melibatkan penelitian di laboratorium dan uji coba pada hewan seperti tikus atau primata. Studi ini menilai potensi vaksin dalam merangsang respon imun tanpa efek toksik yang signifikan. Uji klinis fase 1 tujuannya menentukan keamanan awal dan dosis yang tepat. Pesertanya biasanya melibatkan 20-100 sukarelawan sehat. Aspek yang dinilai efek samping umum, toleransi, dan indikasi awal apakah vaksin memicu respon imun. Uji klinis fase 2 tujuannya memperluas data keamanan dan memastikan imunogenisitas pada lebih banyak orang. Pesertanya beberapa ratus sukarelawan dengan karakteristik serupa dengan target populasi. Detail uji menggunakan metode double blind atau acak. Studi ini mengevaluasi perbedaan respon imun antara kelompok yang diberikan vaksin dan placebo. Uji klinis fase 3 tujuannya memvalidasi efektivitas dan mengidentifikasi efek samping langka. Pesertanya ribuan hingga puluhan ribu orang dari berbagai latar belakang geografi dan demografi. Evaluasi efektif vaksin harus menunjukkan perlindungan yang signifikan terhadap penyakit, biasanya dengan angka efikasi yang tinggi, kurang lebih 50% sebagai batas minimum WHO untuk banyak vaksin. Data keselamatannya dilacak untuk mengidentifikasi efek samping langka yang mungkin tidak terlihat di fase sebelumnya.
Selanjutnya adalah evaluasi oleh WHO dan badan pengatur lainnya. Prosesnya, data yang dikumpulkan dianalisis oleh WHO bersama badan pengawas seperti FDA, MA, dan otoritas nasional lainnya. Dalam kasus Indonesia ini berarti dikajinya nanti dengan oleh BPOM. Lalu syarat evaluasinya, semua data keamanan, kualitas, dan hasil uji klinis harus menunjukkan bahwa manfaat vaksin lebih besar daripada risiko. Persetujuannya, jika memenuhi semua syarat, vaksin bisa mendapatkan persetujuan bersyarat, darurat, ataupun penuh. Selanjutnya, yang terakhir itu pemantauan pasca pemasaran atau yang lebih dikenal dengan pharmacovigilance. Tujuannya yaitu mengamati efek jangka panjang dan memastikan keamanan yang berkelanjutan. Metode pemantauannya sendiri yaitu sistem pelaporan efek samping di seluruh dunia dan penelitian post-marketing untuk mengumpulkan data tambahan tentang reaksi yang sangat jarang atau yang akan ditimbulkan nanti. Standar keamanan WHO sendiri yang pertama yaitu kriteria utama vaksin harus memiliki profil manfaat atau risiko yang seimbang, memenuhi standar Good Clinical Practice GCP atau CPOB, dan standar produksi yang tinggi. Semua tahapan dari praklinis hingga evaluasi pasca persetujuan mengikuti panduan protokol ketat dari WHO. Pemantauan ketat setelah vaksin disebarluaskan juga dilakukan oleh WHO. Alasannya kenapa? Karena menghindari mutasi virus. WHO juga mempertimbangkan efektivitas vaksin terhadap varian baru yang terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan vaksin yang ada tetap relevan. Di sini ada beberapa persetujuan yang dapat diberikan oleh WHO. Yang pertama ada persetujuan darurat atau Emergency Use Authorization atau yang disingkat dengan EUA. Ini adalah otorisasi sementara yang diberikan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi, ketika vaksin atau obat-obatan sangat diperlukan untuk mengatasi situasi mendesak. Syaratnya, data awal dari uji klinis harus menunjukkan bahwa vaksin atau obat tersebut aman dan efektif. Persetujuan darurat memungkinkan penggunaan lebih cepat meskipun evaluasi lengkap data uji klinis belum selesai. Pemantauannya, penggunaan vaksin di bawah EUA tetap memerlukan pemantauan ketat dan pengumpulan data pasca distribusi untuk mengidentifikasi efek samping yang mungkin terjadi seiring waktu. Yang kedua, ada persetujuan bersyarat atau Conditional Marketing Authorization. Definisinya sendiri adalah izin yang diberikan ketika ada cukup bukti bahwa manfaat vaksin lebih besar daripada risikonya, tetapi masih ada data yang perlu dilengkapi. Persetujuan ini sering digunakan ketika data tambahan diharapkan dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Syarat dari Conditional Marketing Authorization sendiri yaitu vaksin harus menunjukkan efektivitas yang jelas dalam mencegah penyakit dengan keamanan yang dapat diterima. Tetapi data lanjutan, misalnya hasil uji klinis fase lanjutan, masih ditunggu untuk melengkapi profil keamanan jangka panjang. Keberlanjutannya, persetujuan bersyarat dapat diperbarui atau dikonversi menjadi persetujuan penuh setelah data tambahan dinilai dan menunjukkan keamanan dan efektivitas yang berkelanjutan. Yang terakhir ada persetujuan penuh atau full approval. Definisinya sendiri adalah persetujuan final yang menunjukkan bahwa vaksin atau obat telah memenuhi semua kriteria keamanan, efektivitas, dan kualitas. Syaratnya, semua data uji klinis dan dari fase 1 hingga fase 3 harus diselesaikan dan menunjukkan profil risiko manfaat yang menguntungkan. Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh atas hasil studi yang telah dipublikasikan serta data dari pemantauan keamanan pasca distribusi. Implikasinya, persetujuan penuh berarti vaksin telah melalui evaluasi menyeluruh dan dapat digunakan secara luas dalam program vaksinasi tanpa batasan tambahan. Nah, di sini ada contoh persetujuan emergensi untuk kasus pandemi yang kita alami tahun 2020 lalu. Di pengembangan vaksin biasanya memakan waktu lama, bahwa produsen vaksin biasanya melakukan uji klinis secara berurutan, lalu berhenti di antara setiap fase. Dan kadang-kadang mengulangi uji coba dengan perubahan antigen seperti yang telah dijelaskan. Selain itu, produsen biasanya menunggu sampai calon vaksin mereka lulus uji klinis dan melewati semua prototipe sebelum meningkatkan fasilitas produksi. Sementara itu, dalam kasus pandemi atau emergency use ini, situasi sangat berbeda karena telah menjadi ancaman global.
Oleh karena itu, para ilmuwan telah menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan 57 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji klinis, 40 dalam uji klinis 1-2, dan 17 dalam uji fase 2-3 yang didukung dengan investasi besar-besaran dari negara-negara maju. Situasi berbeda lainnya adalah karena terdapat kolaborasi global yang melibatkan 189 pemerintahan dan pelaku ekonomi yang mewakili hampir 90% dari populasi global melalui ACT atau akselerator yang diinisiasi oleh negara-negara G20 dan WHO. Kolaborasi ini memastikan akses ke vaksin COVID-19 lebih cepat, adil, dan setara bagi orang-orang di seluruh dunia. Perbedaannya apa? Dalam fase preklinik yang termasuk tes antigen, tes adjuvan, tes pada hewan percobaan, penggunaan informasi tentang virus sejenis, dalam waktu kurun normalnya itu dilakukan sampai dari 5 sampai 10 tahun. Sedangkan saat emergensi atau kasus COVID-19 kemarin, itu dipakai 6 sampai 9 bulan simultan. Fase klinik, termasuk fase 1, 2, dan 3, dalam batas normalnya itu dilakukan maksimal 3 tahun. Sedangkan dari COVID-19 kemarin itu dilakukan 6-9 bulan simultan. Lalu monitoring fase 4-nya setelah dilakukannya vaksinasi massal. Jadi begitu beda kalau untuk persetujuan emergensi karena sudah mengancam kesehatan global, jadi uji klinisnya dan fase praklinik serta monitoringnya pun dipercepat masanya dibandingkan masa fase normalnya. Baik, berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih ya kelompok. Berapa nih tadi Mas yang maju ini tadi? Anissa? Kelompok 1, Bapak. Oh, satu ya, berarti ya. Oke, makasih ya. Apresiasi dari saya bagus ya. Jadi cukup lengkap. Ya, sebenarnya udah cukup detail ya, terkait dengan masalah vaksin. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan terkait dengan masalah farmakoepidemiologi ini adalah kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh membahasnya tuh kasusnya itu juga lagi kok. Preklinik sampai nanti masa post marketing gitu dilihat. Hanya untuk case vaksin itu memang eh, ada pengecualian ya. Tadi sudah tegas itu di berakhir pengecualian terkait dengan kasus pandemi yang terjadi. Dan itu ternyata kita alami ya, gitu kita alami gitu. Nah, ini sebenarnya juga udah satu kebijakan global, memang itu akan terjadi akan sudah disepakati oleh eh, WHO ya bahwasanya terkait dengan masalah kasus global semua produk itu memang bisa dipercepat. Kasus ini sebenarnya sederhananya adalah apa? Kenapa sih kok bisa dipercepat? Kenapa yang lain-lain tidak bisa seperti itu? Tadi ya, kalau dari kebijakan secara normal memang begitu, bisa dipercepat. Nah, resikonya adalah sisi pembiayaan. Nah, kan tadi kan kalau di teman Anda itu dikatakan itu didukung oleh negara-negara maju, ya. Resikonya adalah apa? Apabila terjadi temuan, entah vaksin, kayak entah itu obat yang memang harus secara cepat ya, fasenya dilakukan dengan secara cepat dan simultan dari istilahnya ya. Ya itu mau nggak mau kalau terjadi post marketing nggak bagus, barang itu nggak bisa diedarkan. Jadi ada kerugian besar pasti di sana. Nah pertanyaannya gini, kalau tadi di post marketing mau nggak mau disuntikan secara massal, kira-kira ada ikutan nggak? Ada rasa ada kekhawatiran nggak nanti ada semacam penyakit atau ikutan lain ya, kejadian ikut lain atau efek samping lain setelah itu terjadi mungkin bisa setahun atau 2 tahun ke depan. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin ya. Obat yang sudah dilakukan pengujian dari preklinik sampai ke klinik fase 3 dan akhirnya di-approve oleh WHO dikeluarkan saja, apa kalau di Indonesia di Badan POM ya itu dikeluarkan saja, itu ternyata banyak temuan. Ingat ya kasus talidomid kemarin kan begitu. Apalagi ini yang vaksin. Ayo lo, hati-hati ya.
Jadi jangan senang-senang dulu nih, kita udah tenang bebas nih, kita nggak tahu nih ke depannya dampaknya. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak mau eh, paranoid ya. Jadi saya lihat belakangan ini banyak eh, teman-teman ya atau banyak juga yang menyampaikan kok akhir-akhir ini sering sekali bangun paginya itu terasa sekali gatal tenggorokan tuh ya. Itu kayaknya udah umum terjadi tuh. Ya saya nggak mau nakut-nakutin ya, saya cuma bilang itu malamnya nggak minum air putih yang cukup itu, saya bilang. Atau ada reaksi ikutan, kan namanya juga ada antigen, ya antigen itu kan di dalam tubuh kita ada terjadi itu berbeda-beda. Nah, walaupun kalau dari secara teoritisnya bisa saja antigennya itu yang sudah bermutasi, ya, yang sudah ada di dalam tubuh. Ingat jenis-jenis vaksin tadi ya. Saya sedikit aja untuk mengulas, ya bukan mengulas ya istilahnya menambahkan sedikit. Ya cepat aja kok, nggak lama-lama ini ya terkait dengan vaksin. Karena tadi buat saya itu udah bagus ya untuk terkait dengan vaksin ini. Kita mulai dari vaksin di sini yang paling menarik buat saya itu adalah eh, gambar anak ini ya, menarik ya. Dari tim dosen ya, dia disuntik dia teriak ya. Oh, ada wowo lagi itu. Vaksinasi ya, vaksinasi. Nah, di sini kalau kita lihat apa sih bedanya vaksin dan vaksinasi? Siapa yang tahu? Bedanya Pak, kalau cuma di ASI doang Pak, kalau yang lain sih sama, ya kan? Vaksin dengan vaksinasi bedanya cuma di ASI aja, ya. Nggak gitu ya. Jadi vaksin itu tadi yang disebutin oleh teman Anda itu, ya, produk dia. Tapi kalau vaksinasi ya vaksinnya, produknya itu yang dimasukkan dalam tubuh yang tujuannya adalah apa? Menghasilkan imunitas, ya. Sedangkan imunisasi yaitu satu proses yang diharapkan seseorang ini akan mempunyai suatu imun, daya tahan tubuh sehingga dapat terjadi pencegahan dari penyakit yang digunakan melalui vaksinasi tadi. Mudah-mudahan ini paham ya maksudnya ya. Jadi perbedaannya seperti itu, bukan dari vaksin dengan vaksinasi itu jadinya cuma belakangnya aja yang beda, bukan itu. Nah, pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular tentunya. Ya, tadi contoh kasus yang tadi kita bahas terakhir ya teman Anda, saya teman Anda itu adalah terkait dengan masalah COVID-19. Lalu vaksinasi ini tentunya dia meningkatkan kekebalan tubuh, ya, mencegah terjadi penyakit tertentu pada seseorang. Itu harapannya dari terkait dengan masalah vaksinasi. Manfaat vaksinasi tentunya ya mencegah penularannya, ya, eradikasi. Tahu eradikasi penyakit menular? Waduh, itu maksudnya apa tuh eradikasi? Eradikasi ya meniadakan, menghapuskan, meluluh lantahkan. Wah, repot banget bahasanya ya. Nggak ada lagi itu penyakitnya. Lalu mengendalikan penularan penyakit itu, ya, polio, morbili dan lain-lain itu meniadakan. Beda-beda macam-macam vaksin itu saja sudah disebutkan oleh teman Anda tadi. Ada yang jalannya dilemahkan, ya, ada yang benar-benar mati, hanya sisa proteinnya di sana. Ada yang dilihat dari cetak blueprint dari genetiknya saja yang diambil, ya, itu dari salah teman Anda tadi kalau kita lihat. Tapi kenapa sih orang dewasa juga masih memerlukan vaksinasi? Ya, penyakit ini yang dapat dicegah dan vaksin yang belum hilang, ya juga vaksin sama pentingnya untuk kesehatan, ya, untuk mencegah keseluruhan seperti diet, katanya dan olahraga itu juga nggak bisa cukup aja yang seperti itu. Bahkan kalau mau masuk ke negara tertentu, kalau ada teman-teman dari kita yang sudah pernah umroh atau berangkat haji, itu harus ada vaksin kan, vaksinasi kan, meningitis. Itu tujuannya adalah salah satu untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Karena case masing-masing daerah, endemi di masing-masing daerah itu pastinya berbeda, ya. Daya tahan tubuh manusia juga pasti berbeda, apalagi di wilayah tertentu. Namun vaksin ini juga harus aman dan efektif, ya, karena pemberian imunisasi waktu kecil juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa kekebalan tubuh itu akan berlaku seumur seumur hidup. Benar ya?
Nah, lalu bilang, oh saya udah pernah sakit cacar, saya nggak bakalan kena cacar air lagi. Siapa bilang ya? Kalau saat Anda kena cacar itu ada di lingkungan Anda yang kena cacarnya itu ternyata ada imunitas Anda lagi menurun, lagi drop, bisa nggak terjadi? Bisa. Tapi apakah harus divaksin ulang lagi, Pak? Ya, sebenarnya perlu nggak perlu ya, karena udah ada guideline dari pemerintah dan setiap penyakit menular sekalipun itu sudah ada acuannya dari pemerintah kapan masa inkubasinya, masa detil si uh, jangkitan penyakit ini akan dapat menularkan. Vaksinasi ini bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati ya. Maksudnya hidup dan mati gimana ya? Contoh kasus COVID kemarin ya kalau nggak divaksinasi, imunitasnya nggak terbentuk, itu nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali masyarakat tidak hanya di Indonesia bahkan dunia yang sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Mencegah penyakit lingkungan sekitar tadi saya sampaikan ini menjadi satu hal yang sangat krusial. Nah, ini mekanisme kerja nih sini kalau saya lihat. Jadi itu antigen itu sebenarnya yang paparan ya. Kalau dia telah pecah itu dia akan mengeluarkan yang namanya CD4. CD4 plus itu buat saya sederhananya itu adalah kayak ya kayak semacam antibody dia itu. Ya, di sel darah putih dia itu sebenarnya. Ya nanti dia apabila sudah bereaksi dengan sistem tubuh kita akan membentuk antibodi maksudnya begitu. Ya. Dan CD4 ini dia akan membuat makan ya fagositosis ya, makan bakteri yang memang atau virus yang membuat eh, istilahnya yang menimbulkan suatu penyakit itu yang kita kenal namanya limfosit T ya juga ada yang kita kenal kayak killer T cell bahkan CD4 itu semacam indikator ya indikator di mana seberapa besar kekuatan imunitas di dalam tubuh manusia itu bisa dilihat dari checking darah yang dilihat dari CD4. Nah ini biasanya CD4 ini diujikan buat pasien-pasien yang kalau Anda tahu itu penyakit HIV tahu ya itu biasa pasien itu akan diminta secara berkala diuji checking CD4-nya karena dilihat nanti sama dokter ya tenaga medis berapa sih kadar kualitas CD4 dari sel darah putihnya itu yang memang tujuannya untuk kekebalan tubuh itu ada di dalam tubuh manusia ini atau yang pasien yang terjangkit HIV masih batas ambang aman nggak? Kalau batas nggak aman berarti dia harus dilakukan penambahan zat virulensi lain yang bisa membantu meningkatkan antibodi itu tadi ya dan sangat rentan apabila CD4 itu sangat sedikit ya batas krusialnya sehingga pasien ini mau nggak mau ya harus diujikan. Saya mohon izin sebentar ada yang call ya.
Oke, kita lanjut ya. Jadi dari kampus ternyata, dari buku ketua stikes ya. Jadi pingin pesan alat ya, karena buat Anda ini udah perlu banget untuk HPLC ya. Jadi nanti kita coba beli alat biar nanti lebih kenal juga alat-alat seperti itu untuk Anda. Oke, itu tadi tentang terkait dengan CD4 ya. Bahwasannya penting banget untuk pengujian untuk mendeteksi berapa sih kualitas atau kemampuan dari sel darah putih di dalam tubuh kita yang akan membentuk antibodi itu tadi. Lalu cakupan imunisasi tadi sudah ada ya di sini, di mana cakupan imunisasi ini kalau bila turun akan tentunya tidak mencapai target yang diharapkan, malah bisa khawatirnya terjadi suatu outbreak istilahnya ya, kejadian yang luar biasa KLB. Lalu untuk mengatasi outbreak ini, kejadian luar biasa ini perlu upaya yang cepat, yang akan terpadu untuk membutuhkan biaya besar tentunya tapi ya. Nah, eh, vaksin itu sendiri atau vaksinasi ini sendiri sebenarnya sudah ditemukan dari udah lama itu Mon. Dari tahun 1796 ya katanya nih kita Anda bisa bacalah sejarah-sejarahnya di dokter-dokter Muslim Turki dulu terlebih dahulu ya. Ini ada bisa nanti bisa dibaca aja ya. Imunisasi pada orang dewasa di Indonesia juga tadi sudah saya sampaikan ya pada anak ya itu 70. Nah, kita bisa lihat nih 1970 telah berkembang menjadi program imunisasi secara nasional. Jadi baru mulai ya, baru mulai di 70. Dan ternyata ada case juga 1975. Nah, ini terjadi masalah itu terjadi terhadap diri saya sendiri loh. Ya, eh, saya tanya ya dengan orang tua saya kenapa saya punya kecacatan ya, cacat ya, polio. Saya kan polio ya. Artinya eh, itu ternyata didapatkan dari masalah vaksinasi ya. Eh, pada saat pemberian kalau bahasa kita itu ada medication error lah ya yang bisa banyak penyebabnya diingat mulai tahun 1970 sampai 75 terjadi kasus endemi atau pandemi bahkan terkait dengan penyebaran atau vaksinasi secara nasional eh, untuk vaksin imunisasi polio itu tadi ya tapi ternyata pemberian obatnya itu atau vaksin itu tidak tepat atau pendistribusian tidak tepat sehingga mengurangi kualitas dari vaksin yang tadi polio termasuk apa? Yang dilemahkan apa yang gimana? Masih ingat? Ayo, tadi baru dipresentasiin loh sama temennya. Polio itu termasuk apa? Vaksin yang dilemahkan atau bagaimana? Atau mati atau yang blueprint dan lain-lain seperti apa? Ayo, yang dilemah, Dilemahkan. dilemahkan. Pak. Iya, jadi artinya nanti tubuh itu sendiri yang akan mendeteksi yang ngecek dia yang akan ngecek blueprintnya itu wah ini ada antigen seperti ini dikenali terlebih dahulu tapi dilemahkan kalau dilemahkan bisa bisa hidup nggak dia bisa ya orang dia hidup kok nggak mati ya kan tapi dia hidup tuh polio nah pada saat eh, pendistribusiannya nggak bagus terjadilah cairan atau bahan pembawanya dan lain apa itu terjadi bisa saja itu menjadi kuat lagi atau bisa dari si pasiennya. Makanya kondisi pasien pada saat sakit itu harusnya nggak boleh divaksinasi, nggak boleh diimunisasi. Nah, sayangnya pada saat itu saya besar kemungkinan bukannya saya sekarang udah paham ya pada saat saya udah kuliah, saya ngerti. Tapi saya yakin sekali itu pasti saya dalam kondisi usia-usia 1 tahun itu kan rentang sakit batuk pilek, flu. Saya tanya sama orang tua, kayaknya iya deh katanya gitu. Tapi karena itu memang eh, program nasional, jadi semua balita itu wajib dan tidak lagi diperiksa seperti yang semestinya. Jadi udah langsung dokter udah kayak berikan aja imunisasi itu. Nah, saya pada saat itu saya tanya sama orang tua saya lahir gimana? Normal, Anda normal. Anda sudah jalan kok, kaki Anda nggak ada masalah. Tapi ternyata begitu dengan vaksin yang kedua kali, tiba-tiba Anda panas, badannya sakit, lumpuh, bahkan lumpuh pada saat itu saya. Ya.
lumpuh nggak bisa jalan lagi, tadinya sudah lari, udah jalan, tiba-tiba Anda lumpuh, ya sudah. Ternyata terdeteksi bahwasannya malah justru menyerang. Vaksin yang dilemahkan tadi malah hidup lagi. Malah dia menyerang folionya. Menyerang saraf loh. Kalau polio itu menyerang saraf. Jadi yang dikejar itu adalah saraf. Saraf nggak bagus, otot melemah, terjadilah polio itu tadi. Nggak bisa gerak. Ya, tapi itu menjadi motivasi ya, bahwasannya saya juga harus menginformasikan, mengkawal bahwasannya terkait dengan vaksin, imunisasi juga nggak boleh sembarangan. Kita sebagai seorang farmasis menjadi tanggung jawab penuh untuk menjaga hal itu tidak boleh terjadi lagi. Dan imunisasi pada dengan dewasa mulai juga tahun 2003 itu banyak itu imunisasi-imunisasi yang memang ya contoh ya tadi saya sampaikan ya mau ke luar negeri sekalipun ada meningitis apalagi mau di haji ya minimal kalau yang mau pergi berangkat haji atau umroh itu pasti wajib ya itu jadi program pemerintah juga belum lagi untuk masalah eh, penyakit vaksin difteri, tetanus dan lain-lain itu juga ada dan tolong diingat sekali yang tadi saya sudah sampaikan itu termasuk vaksin apa jenisnya inaktif atau aktif atau lain-lain itu tolong diperhatikan ya. Oke, lalu pengembangan vaksin ya tentunya menjadi suatu keniscayaan ya keraguan sebagian orang pastilah. Sedang waktu kemarin COVID aja kan ada yang mau nggak mau divaksin, bener nggak? Iya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan sisi agama ya. Oh vaksin tuh nggak baik ini macam-macam lah. Ya tapi itu pro dan kontra itu menurut saya karena kita realistis dan orang kesehatan ya sebenarnya memang nggak salah, betul juga. Yang jadi permasalahan itu adalah pengembangannya. Vaksin polio ya dan beberapa itu memang tidak bisa semuanya dikembangkan terhadap manusia. Sementara kita tahu ada pengujian preklinik, klinik dan lain-lain tadi. Ada hewan-hewan yang memang sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai acuan untuk uji preklinik itu tadi. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, tahap pengembangan vaksin baru seperti tadi teman Anda jelaskan banyak tuh fasenya dan nggak cukup 1 or 8 years saja, tapi memang kayaknya panjang, ya. Nah, tapi ini bisa dilewati, ya kita sudah paham banget ya fase 1, 2, 3 itu kan cuma pembedanya hanya di masalah sampelnya, sampel size-nya, ya. Jadi tinggal kita perhatikan. Yang paling terpenting adalah bagaimana setelah post marketingnya ini tadi dikawal, regulatory review juga harus dicek lagi, ya tahap pengembangan. Nah, ini percepatan memang tidak seperti yang tadi disampaikan kasus 19 tadi, ya COVID-19 tadi. Saya rasa sudah cukup jelas ya tadi teman Anda. Nah, ini pengembangan uji klinik dan pada pengembangan vaksin bisa dilihat dari baik tujuannya, dari populasi uji kliniknya, bahkan sampai outcome yang akan diharapkan di masing-masing itu pasti ujung-ujungnya adalah efikasinya. Efikasi untuk terkait dengan vaksin ini harus bagus, aman, ya nggak bisa kita sembarangan bahkan eh, luaran ini menjadi harga mati ya karena itu diujikan langsung kepada manusia sungguh pun manusianya ini tadi saya katakan berbeda ya walaupun diujikan sampai fase 3 belum tentu juga nanti setelah disebar secara luas itu akan mempunyai hasil yang benar-benar aman ya karena terkait dengan vaksin yang COVID ini sendiri kebijakannya dengan cepat waktu 6 sampai 9 bulan dia harus disuntikan secara massal kita nggak tahu apakah di masing-masing entah itu dari Pfizer entah itu dari AstraZeneca atau apa itu pasti sampai sekarang masih banyak case yang muncul ya jadi hati-hati yang kita juga nggak bisa elakkan tapi tetap kita berorientasi adalah lebih banyak mana mudorotnya divaksin atau enggak gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh seorang farmakoepidemiologi Anda ini yang sedang belajar ini. Perhatikan hal-hal seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat ya terkait dengan masalah konversi seronya, peningkatan antibodi yang diharapkan, lalu dengan level antibodi yang ingin dicapai, satu perlindungannya, itu menjadi satu harga mati ya buat kita terkait dengan keberadaan atau kemanfaatan dari satu vaksin.
Begitu juga dengan efikasi dan efektivitas juga perlu dimaksimalkan ya, terkait dengan kondisi uji klinik ini tadi, diuji lagi, diulang lagi, itu tetap perlu ditingkatkan. Nah, ini yang faktor yang mempengaruhi seorang terjangkit suatu virus tadi, ya berarti dari sel apa penularan utamanya, ya, dari virus virulensi jumlahnya seperti apa dan lingkungan itu saling berpengaruh, ya. Nah, ini terkait dengan efikasi vaksin, ya. Jadi pembeda itu di Indonesia 65 sekian, Turki sekian banyak berhasil, ya itu dilihatnya di sini kemanjurannya, ya. Maksudnya 60,3% dalam uji klinis berarti adanya satu penurunan yang secara signifikan dibandingkan ya dengan kelompok yang tidak divaksin. Artinya bagus, gitu loh, ya menurunkan. Nah, semakin sukses suatu kampanye vaksinasi, semakin berkurang penyakit yang ada. Nah, di sini kalau saya lihat, kita bisa lihat ini tadi, kematangan suatu program imunisasi, dia sampai di fase eradifikasi nggak? Kalau sampai eradifikasi, itu bagus sekali. Artinya sudah benar-benar tidak ada lagi penyakit itu yang muncul, ya. Ya, yang paling sangat dikhawatirkan adalah terkait dengan masalah KLB tadi, outbreak itu tadi, kejadian luar biasa. Ya, untuk memastikan diterima penerimaan vaksin secara terus-menerus, pentingnya nih pemantauan insiden KIPI yang tadi saya sampaikan. Anda juga waktu divaksin COVID kemarin kan dilihat KIPI dulu kan, gitu. Bagaimana nih kalau memang ada terasa KIPI-nya, ya mau nggak mau ya harus tunggu dicek lagi atau bila perlu ditambahkan obat-obat khusus dari dokter nanti untuk menangani kasus KIPI yang terjadi atau berisiko terhadap pasien. Ya, kenapa sih KIPI harus dipantau? Ya, Anda sudah paham lah, karena kita sudah punya pengalaman sama-sama divaksin secara massal, ya. Jadi kita udah tahu itu, ya bahayanya, pentingnya terkait dengan risiko ini, ya. Bahkan menginformasikan kepada orang yang benar tentang terkait dengan KIPI itu juga satu hal yang sangat penting. Jangan membuat kegaduhan baru. Wah, dia pusing karena memang mungkin saja bukan karena kipinya, mungkin karena dari pagi dia belum suntik, belum makan. Dia bilang, oh ini karena kipi nih, gitu. Hati-hati nih, wah ada stres dia. Akhirnya si emosionalnya bertingkat, tingkat stresnya imunitas menurun. Imunitas menurun terjadi juga hal yang tidak diinginkan, malah bereaksi. Tapi kalau vaksin-vaksin kita itu kemarin, khusus COVID, kira-kira masuk yang mana? Dilemahkan atau mati atau bagaimana? Siapa yang tahu? Jenis vaksin apa dia? Kalau nggak salah ada dua ya Pak, ada yang dilemahkan sama ada yang dimatikan. Terus ada lain kan? Kan ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Tapi kalau vaksin ini bukan dilemahkan dan dimatikan dia. Tapi yang dilihat itu adalah diambil, cetak blueprintnya dia itu diambil, ya dari faktor genetiknya itu tadi diambil dari si virus itu tadi, dipelajari genetiknya nanti sehingga di manusia itu akan kelihatan tuh keluar di antibodinya. Itu harapannya. Jadi bukan dilemahkan saja ya, tapi diambil genetiknya dari si virus itu tadi, sehingga bagian mana yang ya istilahnya cetak blueprintnya lah dipelajari langsung di copy paste di sana. Ya, makanya dikenal dengan RNA, ya, RNA itu tadi. Nah ini kan reaksi simpang ya terkait dengan efek samping atau kerja atau ikutan ya terkait dengan yang diharapkan satu reaksi tadi dari vaksin tadi, eh, untuk mendapatkan satu efek yang memang kerja ikutannya atau efek sampingnya harus kita pantau. Apakah KIPI sama dengan efek samping? Ya, kejadian ikutan ini KIPI merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Ya, berubah reaksi vaksin, kesalahan prosedur, ya, konsistennya, reaksi kecemasan itu juga sangat menentukan. Menentukan apakah eh, pengobatan atau vaksin ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan baru lah bahasa saya tadi. Karena kalau itu dibiarkan, tidak dikawal, bisa menjadi sampai terjadi pengancam jiwa, ya.
Ini IV tadi terkait dengan masalah vaksin ya, yang bisa kita lihat di sini ada penanganan khusus, contoh-contohnya ya. Lalu ini contoh yang tadi ya sudah disampaikan dengan teman Anda vaksin. Nah, ini peranan tokoh masyarakat juga sangat penting ya karena kita epidemiologi ya namanya balik lagi ke masyarakat. Jadi kita harus benar-benar memahami itu tidak hanya dari sisi kefarmasian yang tadi kita bahas, tapi juga peranan tokoh masyarakat untuk mau memastikan ya agar pemberian vaksin atau penggunaan vaksin ini bisa diikuti yang kita kenal dengan cara imunisasi diharapkan hasilnya itu tadi. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Apresiasi tadi ya presentasi teman Anda bagus ya. Materinya juga padat, jelas. Ada yang mau ditanya? Yang gak hadir siapa nih? Hadir semua ya? Ini berapa nih? Satu, dua, tiga, tujuh, 15. Baru 13. Ada yang pindah ke sore, Ada Pak. yang pindah ya? Ada yang pindah sore ya? Bisa di reminder ke saya nanti ya. Azahira ya, siapa kira-kira yang namanya siapa yang pindah ke sore? Boleh, Pak, nanti saya info ya, Pak. Ya, oke. Saya rasa kalau nggak ada, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ini materinya tinggal 5 ya atau 4 ya. Ya. Ada yang mau ditanya nggak sebelum saya tutup bener nih? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, lanjut kerja. Silakan kalau mau lanjut kerja. Ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya.